Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rifa Johar Bayaki dengan NIM 122200052 dan teman saya Noval Zakri Gunawan dengan NIM 122200034. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Pertamina R4 Cilacap. Dalam kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Insinyur Irwan Sujanto, MT, selaku dosen mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta teman-teman Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta, dan PT Pertamina R4 Cilacap selaku objek pada presentasi kali ini. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan. PT Pertamina R4 Cilacap. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia yang berdiri sejak 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina. Mengalami banyak perubahan nama sehingga pada tanggal 17 September 2003 ditetapkan menjadi PT Pertamina Persero yang menjadi perusahaan minyak dan gas bumi yang sah berdasarkan hukum. Pertamina memiliki unit-unit operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi beberapa operasi eksplorasi dan produksi, 7 refinery unit, dan 8 unit pemasaran. Salah satunya berada di daerah Cilacap yang disebut dengan kilang minyak Cilacap yang dibangun pada tahun 1974. Kilang minyak ini mengolah bahan baku minyak mentah dari Timur Tengah yang menghasilkan produk bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak untuk kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju pekerja adil dan makmur. Untuk selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan kerja, yaitu untuk yang pertama ada kecerobohan personal, yaitu kelalaian yang dilakukan oleh pekerja sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Untuk yang kedua ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik sendiri biasanya ada yang kurang baik dan ada yang kurang mendukung. Itu dapat mempengaruhi kecelakaan kerja. Untuk yang ketiga ada kecenderungan terjadinya kecelakaan atau accident prone, yaitu hal-hal yang tidak dapat diduga. Dan yang terakhir ada kehidupan kerja yang berkualitas rendah, yaitu kesadaran pekerjaan dan keselamatan kerja yang rendah dan tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara mengidentifikasi kecelakaan akibat kerja, yaitu dengan cara hazard identification. Dalam penelitian ini, teknik identifikasi bahaya yang digunakan adalah melalui metode JSA atau Job Safety Analysis. Teknik identifikasi bahaya dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kegiatan observasi dan wawancara terhadap pihak terkait sebab isi dokumen JSA fabrikasi plat tangki 42 strip T strip 501A kurang lengkap dalam menguraikan langkah kerja beserta potensi bahayanya. Identifikasi bahaya yang dilakukan mulai dari pekerjaan pengangkatan plat menggunakan kren, cutting tool, pengelasan, grinding, sandblasting, dan pengecatan. Untuk selanjutnya ada mengidentifikasi kecelakaan akibat kerja. Yang pertama ada risk assessment. Di situ terdapat tingkat keparahan dari mulai sangat ringan, sedang, berat, sampai sangat berat. Risk assessment sendiri merupakan proses penilaian risiko yang dilakukan dengan cara menilai dari risk relatif. Risk relatif itu sendiri merupakan hasil perkalian antara nilai tingkat keseringan dengan nilai tingkat keparahan, severity, dari masing-masing bahaya dan contohnya. Ada
Satu, mengangkat benda berat dengan kren bisa menyebabkan menimpa pekerja. Yang kedua, ada memotong benda kerja atau besi bisa menimbulkan percikan api dan foam dampaknya terpapar panas. Untuk frekuensi sendiri ada dari sangat sering, sering, sedang, jarang, dan sangat jarang. Untuk selanjutnya penanggulangan kesalahan akibat kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Penanggulangan kecelakaan akibat kerja yaitu cara atau bagaimana kita mengatasi dari kecelakaan kerja tersebut, yaitu dengan cara satu, tools dan equipment, yaitu memastikan peralatan dan perlengkapan layak pakai, terawat dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kedua, safe zone position, yaitu memperhatikan jarak pekerja di area dan posisi yang aman. Yang ketiga, permit to work, memiliki izin kerja sesuai dengan resikonya. Yang keempat, isolation, yaitu mencegah dari kecelakaan akibat paparan energi seperti listrik, material berbahaya, dan gas beracun. Yang kelima, confidence space, yaitu memiliki otoritas dan izin kerja yang valid sebelum masuk ruang terbatas. Keenam, lifting operation, yaitu mengangkat barang atau beban dengan bantuan peralatan mekanis. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu fit to work, yaitu memastikan pekerja memenuhi syarat medis atau dalam keadaan sehat prima. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perlengkapan APD. Untuk dari atas sendiri ada head protection dan kacamata eye protection. Selain itu ada hearing protection dan di sampingnya ada high visibility atau HES atau yang sering kita dengar yaitu harness. Dan kita harus bisa memakai chest pants. Selain itu, pekerja juga diharapkan memakai sepatu atau foot protection dan memakai sarung tangan atau hand protection. Untuk selanjutnya, mengenai penyakit akibat kerja akan dijelaskan oleh Noval Sakli. Penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, yang dimana terdapat beberapa penyakit akibat kerja yaitu seperti patah tulang dan kematian terjadi akibat tertimpa reruntuhan. Selanjutnya, iritasi mata terjadi akibat terkena cahaya torch atau pemotongan besi. Selanjutnya ada foam terjadi akibat infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya terluka bakar atau kebakaran yang terjadi akibat adanya percikan api. Selanjutnya yaitu luka atau meninggal terjadi akibat kabel-kabelan yang bertegangan tinggi. Untuk selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja berupa kemampuan pendengaran berkurang terjadi akibat suara yang ditimbulkan gerinda, kemudian ada kejut listrik terjadi akibat arus listrik dari pengelasan, kemudian ada kebakaran terjadi konsleting listrik dan percikan api, dan yang selanjutnya ada terpotong atau tergores terjadi akibat pemotongan benda kerja sendiri atau tergerinda. Kemudian penanggulangan penyakit akibat kerja akan dijelaskan oleh Noval Sakli. Penanggulangan penyakit akibat kerja yaitu memiliki beberapa level, yaitu level 1, yaitu cedera ringan, yang meliputi kasus P3K atau diperlukan pengobatan medis namun tidak menyebabkan pembatasan kerja atau kehilangan jam kerja. Selanjutnya level 2 yaitu cedera sedang, di mana memerlukan pengobatan medis yang menyebabkan pembatasan kerja atau kehilangan jam kerja kurang lebih sama dengan 24 jam. Level 3 yaitu cedera berat, yaitu satu kasus cedera yang memerlukan pengobatan medis yang menyebabkan kehilangan jam kerja, yaitu 24 jam atau sehari, atau ketidakmampuan bekerja sementara. Level 4 yaitu kejadian fatal. Terjadi kasus luka berat atau menyebabkan satu kasus cacat, permanen atau kematian. Yang terakhir yaitu level 5, yaitu bencana. Menyebabkan lebih dari satu kasus cacat permanen atau kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko dari kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri. Analisis risiko merupakan sistematika penggunaan dari informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi bahaya dan untuk memperkirakan suatu risiko terhadap individu, populasi, bangunan, atau lingkungan. Itu menurut Koluru 1996. Metode analisis risiko yang digunakan dapat bersifat kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif, bahkan kombinasi dari ketiganya, tergantung dari situasi dan kondisi. Untuk yang pertama, analisis kualitatif digunakan untuk melihat seberapa besar potensi konsekuensi yang dapat timbul dan peluang konsekuensi tersebut dapat terjadi. Untuk yang kedua, metode semi kuantitatif, yaitu dalam analisis semi kuantitatif ini, skala kualitatif yang telah disebutkan tersebut kemudian diberi nilai. Dan yang ketiga, ada analisis kuantitatif, yaitu menggunakan nilai numerik baik untuk konsekuensi maupun keseringan dengan menggunakan data dari berbagai sumber. Kemudian, selain itu, risiko kecelakaan kerja dari hal-hal yang tidak dapat diperkirakan, yaitu berupa ancaman yang menyebabkan kerugian atau hal yang negatif bagi perusahaan atau sering disebut downside risk, tetapi juga dapat berupa peluang yang akan hilang apabila tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi risiko hilangnya suatu kesempatan atau peluang atau sering disebut upside risk. Kemudian ada pengendalian risiko akan dijelaskan oleh Noval. Pengendalian risiko dalam rangka menciptakan kegiatan operasional yang aman bagi pekerja maupun lingkungan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, dilakukan risk assessment aspek atau K3LL, dan pengamanan. Implementasi dari risk assessment tersebut diantaranya membuat job safety analysis atau JSA dan hazard identification risk, assessment and control atau HIRAC. Untuk setiap pekerjaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan kerja secara rutin, pemantauan tersebut meliputi pengukuran kualitas udara dan kebisingan yang dilaksanakan di seluruh area kerja perusahaan. Pengendalian risiko terdapat faktor utama keselamatan, yaitu A. Yakinkan pekerja dilakukan oleh orang yang berkompeten atau authorized. B. Menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai. C. Mengikuti prosedur. D. Menggunakan APD sesuai jenis resikonya. Yang E. Kesiapan tanggap darurat dibuat sesuai dengan tingkat resiko pekerjaan. Dan F yang terakhir, intervensi dan hentikan tindakan atau situasi tidak aman. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran K3 pada PT Pertamina Air 4 Cilacap. Kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Pertamina Air 4 Cilacap teridentifikasi sudah diklasifikasikan ke dalam kelompok penentuan keparahan akibat cedera dari mulai yang sedang sampai ke yang tinggi. Selain itu, terkait penanggulangan risiko dan diharuskan setiap pekerja bisa memahami dan mengimplementasikan segala peraturan agar berjalan sesuai SOP atau standar operasional prosedur. Tak hanya itu, dari para pekerja semata, tapi alat yang digunakan pada PT Pertamina Air 4 Cilacap untuk produksi minyak ini diharapkan selalu dalam keadaan sehat, sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang dapat merugikan pihak manapun, maupun manajemen perusahaan itu. Sarannya yaitu diharapkan ke depannya bisa tetap terjaga untuk kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di PT Pertamina Air 4 Cilacap sesuai arahan pemerintah dan SOP. Selain itu, menekankan budaya kesehatan dan keselamatan kerja dan melakukan pemeriksaan secara ketat kepada pekerjaan secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.